dimanapun berada, balik lagi di siaran Radio Dakwah FM bersama Hanifah. Kali ini mau menjelaskan tentang kampung halaman aku nih, yaitunya Tanjung Mutiara dengan Nagari Tiku di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Nadung Sanang Kesadonyo pada abad ke-15 dan 16 Masehi, selain Kota Barus dan Pariaman, ternyata ada wilayah lain di Sumatera yang begitu tersohor hingga ke benua Eropa, terutama sekitar abad 15 dan sampai 16 Masehi tadi, setelah datangnya para pelayar dari Prancis. Begitulah, Tiku terkenal karena menjadi gerbang masuk ke sejumlah daerah penghasil rempah-rempah. Begitupun ketika masa kerajaan Pagaruyung nih, Tiku menjadi akses masuk para pedagang dari Gujarat dan Mesir. Karena kecamatannya Tanjung Mutiara, kita jelasin dulu nih, Tanjung Mutiara itu di mana sih? Tanjung Mutiara adalah sebuah kecamatan yang terletak pada Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Awal mulanya adalah sebuah nagari bernama Tiku. Secara yuridis, Kecamatan Tanjung Mutiara termasuk wilayah Kabupaten Agam, tetapi secara kultur, Tanjung Mutiara makanya adat Pariaman dengan ciri khas pengantin pria dijemput dengan uang. Dan juga kecamatan ini dulu bagian dari Kabupaten Padang Pariaman nih, lalu dipindahkan menjadi bagian dari Kabupaten Agam. Dengan luas 243 km kuadrat, kecamatan ini memiliki luas 205,73 km persegi. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat, sebelah selatan dengan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah barat dengan Lautan Indonesia, sebelah timur dengan Kecamatan Lubuk Basung, dan 4 nagari dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut nih di sana. Nah, pada tahun 2017, penduduk kecamatan ini berjumlah 30.788 jiwa, terdiri dari 15.643 laki-laki dan 15.145 perempuan. Yang paling menarik dari Tiku adalah objek wisata yang sayang sekali untuk dilewatkan, yaitu Pantai Bandar Mutiara yang berpasir putih dengan ombak yang cukup besar. Unikan pantai ini adalah arusnya yang berputar sehingga ombak yang mengarah ke pantai tidak tegak lurus, tetapi berbelok ke kanan. Jadi, kalau kita berenang di pantai, tanpa terasa kita akan terseret ke arah kanan. Nah, di samping Pantai Bandar Mutiara ini terdapat lagi pantai satunya, yaitu Pantai Pasir Tiku. Sekarang sudah sangat ramai dikunjungi wisatawan karena pantainya sejuk, ditanami pohon cemara yang rindang. Kita bisa berenang di pagi hari atau menikmati sunset di sore hari. Kalau kamu punya hobi surfing, bisa tuh dicoba, ombaknya cukup besar loh, ombaknya di sana. Hal yang menarik dari Pantai Tiku ini, setiap menjelang memasuki bulan puasa, ada namanya tradisi pesta pantai. Ramai dikunjungi oleh semua lapisan umur, sekedar berkumpul di pantai menyambut kedatangan bulan puasa yang juga diselingi hiburan organ tunggal. Satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri juga terdapat tradisi membantai jawi atau menyembelih sapi. Bisa mencapai 200 ekor dalam semalam untuk memenuhi konsumsi daging pada Hari Raya Idul Fitri dan dijual di pasar Tiku sana. Karena penduduk Kecamatan Tanjung Mutiara ini kebanyakan berprofesi sebagai nelayan, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dengan garis pantai sepanjang 43 km di sana, dengan menggunakan alat tangkap yang masih tradisional seperti bagan, payang, pukat, bahkan alat pancing nelayan mampu menangkap ikan sekitar 10 ton per hari. Sebuah sekolah baru juga berada di daerah itu, yaitu Sekolah SMK, Sekolah Menengah Kejuruan Plus berbasis pesantren. Sebuah konsep pendidikan yang mengintegrasikan kemuliaan akhlak dengan kompetensi keahlian sesuai minat siswa. Insya Allah, sekolah ini akan menjadi basis pendidikan karakter di daerah Tanjung Mutiara. Wah, keren banget di sana. Tadi kita membahas tentang kecamatannya. Nah, dalam kecamatannya juga ada 4 nagari di sana. Nagari pertama itu ada Nagari Durian Kapeh Darussalam, yang awalnya
Nagari Tiku Selatan. Nagari ini nih masuk dalam daftar 100 desa terbaik menurut provinsi dan kabupaten di Indonesia tahun 2018. Dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selain pantai dan lautnya, ada keindahan lain di Nagari Tiku Selatan, itu Laguna Tiku atau sekarang orang menyebutnya Muaro Mati, yang terletak di sebelah utara pantai, sebuah danau air asin yang terbentuk alami oleh peristiwa geologis. Namanya muara, kalau orang Minang biasa menyebut muara ini dengan muaro. Disebut Muaro Mati karena danau kecil ini tidak dialiri oleh air sungai, melainkan ombak yang menghempas dari bibir pantai, lalu mengalirlah air laut ini membentuk danau. Danau ini hanya dipisahkan oleh hamparan pasir yang sempit. Spot wisata lainnya yang masih berada di sekitar pantai itu adalah Pulau Ujung dan Pulau Tangga. Dua pulau kecil ini berada tak jauh dari bibir pantai, yang secara tak langsung menjadi benteng bagi Pasifik. Keduanya turut melindungi pantai dari ganasnya terpaan air Samudra Hindia. Pulau Ujung dan Pulau Tangga ini adalah pulau tak berpenghuni bersama. Jarak keduanya hanya sekitar 10 menit jika berperahu. Diselimuti pasir putih dan pohon-pohon kelapa yang rimbun, cocok untuk jadi lokasi berkemah di alam bebas. Kita masuk ke Nagari Tiku Lima Jorong. Nah, kampung aku di Nagari Tiku Lima Jorong ini nih sahabat bencana sadonyo. Nah, ketika Nagari Tiku Lima Jorong ini dibentuk, nagari ini memiliki 5 buah jorong, yakni Muaro Putih, Ujung Labuang, Masang, Labuhan, dan Subang-Subang. Mengikuti perkembangan jumlah penduduk saat ini dan menimbang wilayah Nagari Tiku Lima Jorong yang luas, saat ini Tiku Lima Jorong sudah memiliki lebih dari 5 jorong dengan membentuk 2 jorong baru, yakni Jorong Ujung Labuan Timur dan Gading Angin. Walaupun sudah menjadi 7 jorong, nagari ini tetap disebut dengan Tiku Lima Jorong. Nagari Tiku Lima Jorong memiliki sebuah balai adat yang megah berlokasi di Jorong Muaro Putih bernama Balai Rong Adat Nagari Tiku Lima Jorong. Balai adat ini dibangun mulai tahun 2020 dan sudah selesai saat ini. Bangunannya bertingkat dan dindingnya dipenuhi dengan ukiran khas Minangkabau. Bangunan balai adat sekaligus menjadi bangunan bagonjong termegah di Nagari Tiku Lima Jorong. Dan sebuah titipan pesan indah dari Balai Rong Adat Tiku Lima Jorong yang pantas untuk kita renungkan adalah Sayu tuah tibu basilang celaku datang. Selain itu di Tiku Lima Jorong terdapat satu masjid megah yang pun bangunannya mencapai 5,3 miliar rupiah di sana. Masjid berlantai 3 ini berukuran 25 kali 30 meter dengan nama Masjid Majru'atul Akhirah yang berarti kebun akhirah. Nah, gimana sobat mendengar? Tertarik untuk pergi ke Tanjung Mutiara? Tanjung Mutiara dapat menjadi destinasi wisata untuk bersantai dan menikmati semilir angin dan ombak pesisir pantai. Oke, dan sana sekian Radio Dakwah FM pada episode kali ini ya. Tetap saksikan Radio Dakwah FM dengan episode-episode menarik lainnya. Saya Hanifah.